Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, Season 3, Bab 173. Iya, aku janji aku nggak bakalan bantuin papa, ujar Dion. Ngobrol sama papa boleh, yang penting bukan soal kerjaan. Dion mengangguk patuh. Tidak enak sekali ada di posisinya sekarang. Tapi yang terpenting bagi Dion adalah Vina. Apapun yang diinginkan istrinya itu sebisa mungkin akan dilakukan Dion. Ia bisa melihat jika Vina menerimanya, meskipun tidak dengan kata-kata. Namun tindakan wanita itu sangat jelas, meski masih bersikap ketus pada Dion. Habis dari rumah sakit nanti ke rumah mama dulu ya, pinta Vina. Iya, berbeda dengan bulan kemarin, Vina pergi untuk periksa kandungan bersama Bu Marina. Ia menolak saat Dion akan mengantarkannya. Sekarang malah ia meminta lelaki itu untuk menemaninya, meskipun cara bicaranya tidak biasa. Namun Dion tidak akan mengambil hati. Ia mewajarkan sikap Vina. Masih beruntung karena wanita itu ada di samping Dion. Sampai di rumah sakit, mereka tidak perlu lama menunggu antrian, karena memang sudah memiliki jadwal tersendiri dengan dokter. Dion menggendong Kul yang sedang tidur sambil melihat Vina yang sedang diperiksa dan melakukan USG. Kebahagiaan yang sama untuk kedua kalinya dirasakan oleh Vina dan Dion. Semenjak Vina dinyatakan hamil, ini adalah USG pertamanya. Kebahagiaan ini juga mereka rasakan dulu saat Kul masih dalam kandungan Vina. Kondisi janinnya sehat, Bu. Ibu juga sehat. Pertahankan saja pola hidup dan pola makanan yang baik dan kelola stres. Jangan sampai banyak pikiran karena dampak buruknya nanti akan terkena pada janin. Iya dok, saya akan melakukan semua yang dokter sarankan. Untuk bapak juga nih, dokter kini beralih pada Dion. Harus pintar-pintar menyenangkan istrinya. Ibu hamil itu harus senantiasa gembira. Pasti dok, Dion tersenyum lebar. Selama ini ia memang sudah berusaha untuk membahagiakan istrinya, terlepas dari masalah yang mereka hadapi. Sial, kenapa mereka semua malah kompak nggak mau bantuin? Pak Aji geram. Apalagi tadi mendengar voice note yang dikirimkan oleh sekretarisnya, yang ternyata itu adalah suara Fiona. Ia bahkan rela menjatuhkan harga dirinya untuk meminta bantuan pada Fiona yang memang masih marah pada Pak Aji karena kejadian itu. Setelah menjatuhkan harga dirinya, Pak Aji malah dipermalukan seperti ini. Mungkin jika cara bicaranya lebih diperbaiki, Fiona pun akan mau membantu. Tapi cara Pak Aji salah. Ia selalu bersikap seolah-olah dirinya yang berkuasa dan semua orang harus ikut akan perintahnya. Bahkan sekretarisnya pun sekarang sudah dipecat karena tidak bisa membawa Fiona kembali. Pak Aji tidak berpikir jika dengan caranya memecat sekretarisnya itu, ia malah akan semakin pusing karena tidak ada yang menggantikannya di kantor pusat. Jadi berantakan semuanya. Vas bunga di dekat meja menjadi sasaran kemarahan Pak Aji. Jika mendahulukan emosi, maka segalanya juga tidak akan pernah baik. Semua yang dialami dan semua yang terjadi pada dirinya juga berawal dari emosi yang tidak bisa dikendalikan. Sepertinya Pak Aji memang harus belajar bagaimana mengendalikan emosi dengan baik. Emosi seperti bumerang yang akan menghancurkan diri sendiri. Namun untuk saat ini,
Pak Haji belum sadar dan belum merasakan penyesalan setelah apa yang dilakukannya. Ia mencoba untuk menghubungi istrinya. Ini cara terakhir yang bisa dilakukan oleh Pak Haji. Ia belum bisa kembali ke tanah air karena jika ia meninggalkan pekerjaannya di sini, ia akan sangat merugi. Ada apa, Pak? Telepon tersambung dan terdengar suara Bu Marina. Mah, coba kamu yang bicara sama Ona. Kemarin sekretaris Papa udah datang ke sana, tapi Ona tetap nggak mau. Ujar Pak Haji merasa putus asa. Kenapa nggak Papa aja yang ngomong langsung? Nggak bisa, Papa sibuk. Hanya sebuah alasan, karena sebenarnya Pak Haji malu untuk bicara pada Fiona, meminta maaf dan memintanya untuk kembali ke perusahaannya. Kalau sibuk, seharusnya Papa nggak nelpon Mama tapi Ona. Tutup teleponnya dan Papa langsung telepon Ona. Dengan Papa minta maaf aja, Ona pasti lulu kok. Udah ya, Pak, ini Vina udah dateng. Sambungan telepon diputus secara sepihak, membuat Pak Haji sangat jengkel. Baru sekarang ia mengalami dilema seperti ini. Ia gengsi hanya untuk meminta maaf pada putrinya sendiri. Pak Haji tidak ingin mengakui jika dirinya itu salah. Memang sepertinya harus kehilangan dulu harta berharganya, baru akan sadar. Gimana kabar Papa di sana? Pelan-pelan sayang, Akil mengelus punggung Fiona. Fiona dibuat kaget dengan pertanyaan yang keluar dari bibir Akil. Entah terbuat dari apa hatinya. Ia bahkan sudah disakiti, direndahkan dan dihina, tapi masih saja memikirkan dan menanyakan keadaan ayah mertuanya itu. Kenapa kamu tanya-tanya soal Papa? Fiona menjawab ketus. Kemarin ia baru saja dibuat kesal oleh ayahnya itu. Aku kan pengen tahu kondisi Papa di sana gimana. Akil memang tidak bisa menghubungi Pak Haji karena nomornya bahkan diblokir oleh sang mertua. Aku juga nggak tahu, Fiona berucap apa adanya. Nggak kamu telepon? Fiona menarik napas panjang. Ia memutar tubuhnya menghadap Akil, menangkup kedua rahang lelaki itu. Kenapa kamu kayak gini, Mas? Dahi Akil berkerut. Gini gimana sih? Ngomongnya yang jelas dong. Papa udah nyakitin kamu, bahkan menghina kamu. Kenapa kamu masih pengen tahu aja kondisi Papa di sana? Papa aja belum tentu peduli sama kamu. Sudut bibir Akil tertarik membentuk lengkungan senyum. Aku pengen jadi menantu yang baik. Papa juga orang tua aku kan. Hanya mendengar itu membuat mata Fiona berkaca-kaca. Harusnya kamu gak usah peduli aja. Papa juga gak butuh bantuan dan perhatian dari kita. Dengar sayang, sejahat-jahatnya orang tua, mereka tetap orang tua kita. Tugas kita hanya berbuat baik pada orang tua dan berbakti. Jangan pikirkan soal kejahatannya, karena itu urusan beliau dengan Yang Maha Kuasa. Kita nggak perlu memikirkan aib dan kesalahan orang lain. Berbuat baik dan juga doakan. Karena hati sekeras sekarang saja bisa menjadi lembut pada waktunya nanti. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakalan peduli. Nggak mau tahu. Fiona berhambur, memeluk Akil. Lelaki itu paling bisa membuat Fiona menangis terharu dan juga bahagia. Jangan gitu. Justru saat-saat seperti ini Papa butuh support. Kalau semua orang menjauh, bisa jadi Papa lebih dari yang sebelumnya. Setelah kejadian itu Akil tidak lagi membicarakan Pak Haji. Dan baru sekarang lagi lelaki itu membahas soal mertuanya. Apa yang dikatakan Akil memang benar. Orang tua sejahat apapun tidak dibenarkan jika anaknya membalas dengan hal yang sama.
Seharusnya dirangkul dan didoakan agar hatinya bisa menjadi lembut dan menerima apa yang ada. Aku malu tahu nggak sama kamu. Aku yang anaknya papa aja nggak peduli sama papa. Akil mengecup puncak kepala istrinya. Aku nggak mau istri aku punya hubungan yang nggak baik sama orang tuanya. Apalagi sampai memutuskan tali silaturahmi. Meskipun sakit dengan apa yang papa ucapkan, mungkin itu yang akan jadi ladang pahala. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya Mimin semangat untuk update. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.